Korban gempa Venezuela selamat setelah terjebak 5 hari. Parlemen Iran tuduh Amerika Serikat langgar kesepahaman Selat Hormuz. Restorasi Masjid Al-Sultaniyah buka jejak kuno Aleppo. Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, otoritas Jerman menyatakan penembakan maut di kota Stade, negara bagian Niedersachsen, diduga dipicu sengketa hak asuh anak. Insiden yang menewaskan 6 orang dewasa itu disebut tidak berkaitan dengan motif politik maupun terorisme. Pemerintah negara bagian Niedersachsen menyatakan penyelidikan sementara menunjukkan penembakan di sebuah fasilitas kesejahteraan anak dan remaja di kota Stade berlatar belakang masalah keluarga. Menteri Dalam Negeri Niedersachsen, Daniela Benres, menegaskan insiden tersebut merupakan tindak kekerasan yang sangat keji dan tidak memiliki kaitan dengan motif politik maupun ekonomi. Kepala Kepolisian Lundberg Katrin School mengatakan 6 korban tewas terdiri atas 4 perempuan dan 2 laki-laki yang seluruhnya merupakan staf fasilitas, bukan penghuni atau penerima layanan perlindungan. Terduga pelaku merupakan pria berusia 45 tahun, kelahiran Jerman, yang memiliki keturunan Turki dan berdomisili di wilayah Hannover. Menurut polisi, pelaku sebelumnya pernah tercatat dalam kasus ancaman, namun tidak dikategorikan sebagai pelaku kekerasan beresiko tinggi. Setelah penembakan terjadi, pelaku melarikan diri menggunakan mobil yang dikendarai seorang perempuan. Kepolisian berhasil mengamankan keduanya dalam waktu singkat tanpa terjadi baku tembak. Penembakan terjadi di sebuah pusat kesejahteraan yang menyediakan tempat tinggal dan pendampingan bagi perempuan serta anak-anak, termasuk ibu muda. Polisi masih melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Pakistan menghantam sejumlah wilayah di Provinsi Paktia, Afghanistan Timur. Pemerintah Afghanistan menyatakan puluhan warga sipil menjadi korban jiwa dan mengecam aksi tersebut sebagai tindakan agresi. Rekaman video pada Senin menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur akibat serangan. Warga terlihat memeriksa rumah mereka yang rusak, sementara bercak darah masih tampak di lokasi kejadian. Pejabat setempat mengatakan perempuan dan anak-anak termasuk di antara korban yang tewas dalam serangan tersebut. Juru bicara pemerintah Afghanistan, Hamdullah Fatrat, mengecam serangan tersebut sebagai tindakan agresi yang pengecut dan menyebutnya sebagai kejahatan. Menurut pemerintah Afghanistan, jumlah korban meninggal meningkat menjadi 36 warga sipil, sementara 163 orang lainnya mengalami luka-luka. Di pihak lain, Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan Ataullah Tarar menyatakan operasi tersebut menargetkan kamp dan tempat persembunyian kelompok Jamaat ul Ahrar di Provinsi Paktia, Paktika, dan Kunar. Menurut Tarar, operasi dilaksanakan sebagai balasan atas serangan bersenjata yang terjadi di wilayah Pakistan, termasuk serangan terhadap markas Pakistan Rangers di Karachi. Ia mengklaim serangan presisi itu menyebabkan 29 militan tewas, serta menghancurkan gudang senjata dan amunisi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Afghanistan memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar Pakistan di Kabul untuk menyampaikan protes keras atas pelanggaran wilayah udara dan pemboman yang mengenai rumah-rumah warga sipil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kota Berlin, Jerman dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Warga dan wisatawan pun berbagai cara mencari kesejukan di tengah terik matahari. Gelombang panas melanda Berlin pada Jumat dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius di sekitar gerbang Brandenburg. Kondisi ini menjadi salah satu episode cuaca terpanas yang melanda Jerman dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah warga dan wisatawan terlihat memanfaatkan air mancur untuk menyejukkan tubuh, mengisi ulang botol minum, serta berteduh dari paparan sinar matahari. Beberapa pengunjung mengaku belum pernah mengalami suhu setinggi ini, bahkan mereka yang berasal dari negara dengan iklim panas sekalipun menilai kondisi tersebut tidak biasa. Untuk menghadapi panas ekstrim, warga mengandalkan pakaian tipis, kipas angin, dan memperbanyak konsumsi air minum. Sebagian di antara mereka juga mengaitkan meningkatnya suhu dengan dampak perubahan iklim. Gelombang panas tidak hanya terjadi di Jerman. Sejumlah negara Eropa lain seperti Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Spanyol juga mencatatkan suhu tinggi. Otoritas setempat mengeluarkan peringatan gelombang panas dan menghimbau masyarakat untuk tetap terhidrasi serta menghindari aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu lama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis memicu lonjakan permintaan peralatan pendingin. Warga berbondong-bondong membeli kipas angin dan pendingin ruangan hingga stok di sejumlah toko dilaporkan habis terjual. Rekaman video menunjukkan rak-rak penjualan kipas angin dan pendingin ruangan di sebuah pusat perbelanjaan di Paris dalam keadaan kosong. Sebuah pengumuman di pintu masuk toko juga menyatakan bahwa stok kipas dan air conditioner atau AC telah habis. Di tengah suhu di sejumlah wilayah melampaui 40 derajat Celcius, warga juga terlihat membeli air minum dalam jumlah besar sebagai langkah mengantisipasi dampak cuaca panas. Akibatnya, persediaan air minum kemasan di sejumlah supermarket ikut menipis. Menurut peritel Prancis, permintaan terhadap perangkat pendingin meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Bahkan salah satu jaringan retail melaporkan penjualan puluhan ribu unit kipas dan AC hanya dalam satu hari. Sementara itu, pemerintah Prancis meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan untuk mengantisipasi bertambahnya kasus gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Ribuan sekolah juga menyesuaikan kegiatan belajar, sementara sejumlah pembangkit listrik nuklir mengurangi produksi karena meningkatnya suhu air sungai yang digunakan untuk sistem pendingin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kru misi Shenzhou 23 menandai 1 bulan pertama mereka di stasiun luar angkasa Tiangong dengan berbagai eksperimen ilmiah, latihan harian, serta menciptakan pengalaman mengunyah makanan hangat dengan memanggang labu manis di orbit lebih dari 400 km di atas bumi. Rekaman menunjukkan 3 astronot China, Chu Yang-chui, Jiang Jiwan, dan Li Jiaying memasukkan potongan labu ke dalam oven khusus di dalam stasiun Tiangong sebelum menikmatinya bersama dalam kondisi tanpa gravitasi. Aktivitas tersebut menjadi salah satu menghilangkan rutinitas di tengah padatnya program penelitian yang mereka jalankan sejak tiba di orbit. Rekaman lain memperlihatkan para astronot berpindah antar modul eksperimen, memasang peralatan, serta menjalani latihan fisik untuk menjaga kondisi tubuh selama misi. Dalam sepekan terakhir, kru juga melakukan pemindaian menggunakan peralatan ultrasonografi untuk meneliti perubahan aliran darah, pemetaan pembuluh, dan kondisi otot yang terpengaruh oleh lingkungan mikrogravitasi. Mereka turut menjalankan uji berbasis sentuh menggunakan robot luar angkasa yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sistem otomatis dalam bergerak dan merespon di orbit. Eksperimen tersebut menjadi bagian dari target China untuk menjadikan Tiangong bukan hanya stasiun berawak permanen, tetapi juga pusat pengembangan misi berdurasi panjang, pemeliharaan otomatis, dan persiapan eksplorasi luar angkasa jarak jauh. Misi Shenzhou 23 diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jiuquan pada 24 Mei 2026 dan merapat ke Tiangong sehari kemudian. Salah satu anggota misi dijadwalkan tetap berada di orbit hingga 1 tahun, menjadi yang pertama dalam program penerbangan berawak China. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat di Venezuela terus melakukan upaya pencarian korban yang masih terperangkap di bawah reruntuhan gedung Vistamar di kompleks perumahan Caribe, Paroki Carabaleda, negara bagian La Guaira. Hingga hari Minggu sedikitnya 22 orang diduga masih belum ditemukan setelah gempa bumi besar mengguncang wilayah tersebut pekan lalu. Rekaman video menunjukkan tim penyelamat terus menyusuri puing-puing bangunan sambil berulang kali memanggil dan mendengarkan kemungkinan adanya respon dari korban yang masih hidup.
Salah satu petugas penyelamat Juan Rojas menyebutkan bahwa saat bangunan runtuh, terdapat lebih dari 35 orang di dalam gedung. Pihaknya memperkirakan setidaknya 22 orang masih berada di bawah reruntuhan, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia. Di antara mereka yang dilaporkan hilang, terdapat 4 orang mekanik yang sedang memperbaiki kendaraan, serta seorang perempuan yang berada di lantai 9 gedung. Para medis sekaligus relawan penyelamat Immanuel Sanchez mengungkapkan bahwa timnya sempat menerima respon dari 1 orang di bawah reruntuhan. Namun akses menuju lokasi tersebut masih tertutup material bangunan sehingga proses evakuasi menjadi sangat sulit. Menurut keterangan warga setempat, gedung Vistamar memiliki 2 lantai basement. Area tersebut diduga menjadi tempat berlindung yang masih memberikan peluang adanya korban selamat, meski sulit mendengar seruan dari tim penyelamat di permukaan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban terus menunggu kabar dengan penuh harapan. Salah satunya Flavo Martinez, yang hingga kini masih menantikan istri dan hewan peliharaan yang ditemukan. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Berdasarkan data resmi pemerintah, gempa bumi di Venezuela telah menyebabkan sedikitnya 1.450 orang meninggal dunia dan lebih dari 3.000 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, platform Missing Earthquake Venezuela menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang. Hingga saat ini sekitar 49.000 orang masih belum berhasil ditemukan, sedangkan hampir 15.000 orang telah berhasil dilokalisasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kolombia terus memperkuat dukungannya bagi Venezuela pasca gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut pada 24 Juni lalu. Senin waktu setempat, Kolombia mengirimkan bantuan kemanusiaan ketiga yang membawa bantuan darurat sekaligus memulangkan warga Kolombia yang terdampak bencana. Pesawat milik Angkatan Udara Kolombia lepas landas menuju Bandara Internasional Simón Bolívar di Maiquetía, Venezuela dengan membawa 3.200 paket bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut mencakup 8 ton suplemen nutrisi Bienestarina, 680 kg obat-obatan, tenda darurat, matras, selimut, perlengkapan kebersihan, serta 900 kantong jenazah. Setelah menyerahkan bantuan, pesawat dijadwalkan kembali ke Kolombia dengan membawa 47 warga negara Kolombia yang meminta dipulangkan karena kehilangan tempat tinggal atau terdampak parah akibat gempa. Duta Besar Kolombia untuk Venezuela, Milton Rengifo menyatakan, bantuan telah dilakukan sejak hari pertama bencana atas arahan langsung Presiden Gustavo Petro. Menurut Rengifo, dukungan kemanusiaan terus meningkat berkat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Bueno, Colombia ha prestado un apoyo importante. Tan pronto supimos de la ocurrencia del desastre, el presidente Petro ordenó a todo el gobierno nacional priorizar la atención hacia Venezuela. Hemos logrado, la presencia de USARCOL desde el primer día, fue uno de los primeros grupos, yo creo que el tercer, cuarto grupo de rescate que llegó a territorio venezolano, con equipos técnicos. Sehari sebelumnya, penerbangan swasta juga telah mengantarkan 68 ton bantuan ke Venezuela melalui jembatan udara kemanusiaan. Sementara itu, Konsulat Kolombia di Caracas terus mengordinasikan pendataan dan pemulangan warga Kolombia yang terdampak. Hingga kini, otoritas Venezuela melaporkan gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 telah menyebabkan lebih dari 1.700 orang meninggal dunia dan lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka. Pejabat Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez menyatakan gempa susulan bermagnitudo 5,4 yang terjadi pada Senin tidak menimbulkan kerusakan tambahan yang signifikan dan tidak mengganggu operasi pencarian serta penyelamatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah gempa yang melanda ibu kota Venezuela, Caracas, Kamis dini hari, ratusan warga memilih bermalam di alun-alun dan ruang terbuka. Para warga khawatir akan terjadi gempa susulan. Masyarakat Caracas berkumpul di taman kota dan lapangan terbuka, termasuk di Plaza de la Juventud, untuk mencari tempat yang dinilai lebih aman.
Sepanjang hari, gempa susulan dilaporkan masih terus terjadi, memicu kecemasan di kalangan warga yang baru saja mengalami guncangan kuat. Sebagian penghuni gedung bertingkat memilih menunggu hasil pemeriksaan struktur bangunan oleh pihak berwenang sebelum kembali ke tempat tinggal mereka. Warga mengaku masih diliputi rasa takut terutama setelah merasakan guncangan berulang yang terjadi tak lama setelah gempa utama. Pues en los momentos, más que todo estoy por mi familia, porque estaba muy asustado con el tema de las réplicas. Yo en particular creo que sí van a haber muchas, pero no se va a sentir como fue ese terremoto. De verdad que ese terremoto, dicen que fue uno, fueron dos, fue algo demasiado horrible y para los momentos, creo que las réplicas yo en particular no las he sentido, pero mi familia sí tiene miedo aún de lo que pueda suceder. Hingga kini otoritas Venezuela terus memantau aktivitas seismik dan melakukan pemeriksaan keamanan bangunan di berbagai wilayah terdampak. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti petunjuk petugas selama risiko gempa susulan masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda berusia 21 tahun berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup setelah terjebak selama 5 hari di bawah reruntuhan gedung yang roboh akibat gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela. Penyelamatan dramatis ini menjadi harapan di tengah besarnya jumlah korban akibat bencana tersebut. Aaron Levi Cantilo Vargas ditemukan selamat di bawah reruntuhan gedung OPP 25 di kawasan Tanah Guarena, La Guaira. Pemuda berusia 21 tahun itu terjebak sejak gempa bumi mengguncang wilayah tersebut pada 24 Juni lalu. Proses penyelamatan melibatkan tim gabungan dari El Salvador, Meksiko, dan Venezuela yang bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Presiden El Salvador Nayib Bukele menyebut seorang dokter dari tim penyelamat El Salvador sempat memberikan cairan kepada korban saat tim berupaya menjangkau posisinya di bawah reruntuhan. Setelah berhasil dievakuasi, Vargas segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari rumah sakit, Vargas menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Bukele dan seluruh tim penyelamat yang telah menyelamatkan nyawanya. Vargas mengaku tidak menyangka dapat bertahan hidup setelah menghabiskan 5 hari di bawah timbunan bangunan. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan satu-satunya orang yang ditemukan masih hidup dari gedung tersebut. Gracias, presidente, por todo lo que está haciendo por mí. Y hasta donde tengo entendido, mis familiares me dijeron que usted es el que ha pagado, es el que ha dicho que me den las mejores atenciones. Dios me lo bendiga grandemente. Se le quiere, de verdad. Dios bendiga su vida, sus proyectos, todo lo que usted se proponga como presidente, como persona, como siervo de Dios, lo que sea, Dios lo bendiga grandemente. Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí y estoy presente, es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate, las personas que estaban pendientes de cómo me sentía, las personas que estaban pendientes de cuando yo salí, que cuando gritaron mi nombre al verme salir, que hasta donde tengo entendido me acaban de informar que era la única persona de ese edificio que estaba con vida. Gracias, de verdad, vuelvo y repito, gracias por todo. Yo no merezco esto, pero creo que Dios utiliza influencias como la de usted para que todo esto se pueda cumplir. Dios me lo bendiga. Hingga Senin waktu setempat, otoritas melaporkan jumlah korban jiwa akibat gempa bumi di Venezuela telah mencapai 1.719 orang. Sementara lebih dari 5.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan total warga terdampak telah melampaui 15.000 orang di seluruh negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Parlemen Iran tuduh Amerika Serikat langgar kesepahaman Selat Hormuz. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Parlemen Iran menuduh Amerika Serikat tidak mematuhi kesepahaman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Tuduhan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan menyusul saling serang antara kedua negara di kawasan Teluk. Anggota Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abul Fazl Zohrevan, menyatakan Amerika Serikat belum menunjukkan itikat untuk mematuhi kesepahaman terkait pengelolaan Selat Hormuz. Menurut Zohrevan, berdasarkan salah satu pasal dalam kesepahaman tersebut, Iran bertanggung jawab atas pengelolaan teknis, termasuk penanganan ranjau dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Ia menegaskan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC telah menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk lalu lintas kapal. Namun pelayaran harus mematuhi protokol teknis dan jalur yang telah ditetapkan demi menjaga keselamatan. Zohrevan juga menuduh Washington memiliki agenda tersembunyi di Selat Hormuz. Ia merujuk pada pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat kini menjadi pihak yang menguasai Selat Hormuz dan berhak memungut tarif. Ketegangan di kawasan meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke target-target Iran sebagai balasan atas dugaan serangan terhadap kapal-kapal komersial. IRGC kemudian mengklaim telah menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan. Sebelumnya pada 17 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Kedua negara juga memulai putaran awal perundingan di Swiss guna mencapai kesepakatan damai yang lebih menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rusia dan Belarus menuduh Ukraina bertanggung jawab atas serangan drone yang menghantam bus pembawa tim sepak bola anak-anak Belarus di wilayah Bryansk, Rusia. Tuduhan itu disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Rusia menyatakan memiliki bukti bahwa serangan pada 17 Juni lalu dilakukan menggunakan drone buatan Ukraina. Insiden itu menyebabkan seorang perempuan tewas dan 9 orang lainnya terluka termasuk 6 anak-anak. Который имел возможность видеть характер цели. Налицо акт терроризма против мирных жителей. Именно так квалифицировал этот акт Следственный комитет России. Уголовное дело также возбуждено Следственным комитетом Беларуси, для которого был организован выезд на место атаки. Киевские власти по обкатанной схеме попытались возложить ответственность за это преступление на нашу страну, назвав произошедшее провокацией или информационной операцией, якобы выгодной России. Однако эти инсинуации не выдерживают никакой критики и легко разбиваются об неопровержимые факты. На месте атаки были найдены многочисленные улики. Evstikneva menuduh pemerintah Ukraina berupaya menarik Belarus ke dalam konflik bersama Rusia. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya memicu konfrontasi yang lebih luas dengan melibatkan negara-negara NATO. Rusia juga mengkritik PBB karena dinilai tidak secara tegas menyalahkan Ukraina atas serangan tersebut. Moskow menuduh negara-negara barat menjadi pihak yang memperpanjang konflik melalui dukungan militer dan pendanaan kepada Kiev. Sementara itu, perwakilan tetap Belarus untuk PBB, Valentin Rybakov, menyatakan penyelidik telah mengidentifikasi drone yang digunakan sebagai UAV tipe DART dengan hulu ledak berdaya ledak setara sekitar 1.200 gram TNT. Нападение на автобус с детьми квалифицировано как террористический акт. Следственный комитет Республики Беларусь проводит расследование, в ходе которого устанавливаются и будут тщательно проанализированы все обстоятельства и подробности случившегося. Украина сразу же заявила о непричастности к атаке на автобус. Сегодня у нас есть доказательства того, чтобы ответственно заявить. Атака на белорусский автобус была совершена ударным беспилотным летательным аппаратом украинского производства. Rybakov menegaskan Belarus menolak segala bentuk ultimatum dan ancaman dari Ukraina. Meski demikian, ia menyatakan Belarus tetap mendukung penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Ukraina membantah tuduhan tersebut dan menolak bertanggung jawab atas serangan bus di Bryansk. Dalam sidang itu, sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan penyelidikan yang independen serta penyelesaian konflik secara damai melalui diplomasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan proses negosiasi mengenai program nuklir Iran terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Doha, Qatar dapat menjadi langkah penting dalam menentukan arah pembahasan selanjutnya. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump mengatakan delegasi yang terlibat telah atau sedang bersiap berangkat menuju Doha untuk melanjutkan pembahasan. Meski belum dapat memastikan hasil pertemuan tersebut, ia menilai proses yang berjalan saat ini berada di jalur yang positif. Trump juga menyinggung kondisi pasar energi dunia dengan menyebut harga minyak mengalami penurunan. Menurutnya, perkembangan situasi di Timur Tengah ikut memberikan pengaruh terhadap stabilitas pasar. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. Trump menegaskan tujuan utama pemerintah Amerika Serikat adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Ia optimistis pembahasan yang berlangsung akan mendukung tercapainya tujuan tersebut meskipun hasil akhir negosiasi masih menunggu pertemuan di Doha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon mencapai kesepakatan yang diharapkan menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon. Kesepakatan yang dimediasi Washington ini mengatur penataan ulang keamanan di Lebanon Selatan setelah berbulan-bulan dilanda konflik dan serangan lintas batas. Dalam kesepakatan tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil alih kendali di sejumlah wilayah Lebanon Selatan yang selama ini menjadi basis kuat Hizbullah. Pemerintah Lebanon juga diharapkan membongkar infrastruktur militer Hizbullah dan mencegah kelompok tersebut kembali beroperasi di kawasan selatan negara itu. Sementara itu, pasukan Israel akan melakukan penarikan secara bertahap seiring dengan implementasi kesepakatan dan peningkatan peran pasukan Lebanon. Amerika Serikat menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada jadwal resmi mengenai penarikan penuh pasukan Israel dari zona keamanan yang dibentuk di Lebanon Selatan. Israel menegaskan pasukannya akan tetap berada di kawasan itu hingga Hizbullah dilucuti dari senjata dan keamanan wilayah utara Israel terjamin. Di sisi lain, Hizbullah juga menolak kesepakatan tersebut. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim menyebut kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat itu sebagai bentuk penghinaan dan juga menegaskan kelompoknya akan tetap melanjutkan perlawanan. Penolakan ini menunjukkan implementasi kesepakatan masih akan menghadapi tantangan besar di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan aktivis pro-Palestina memblokir pintu masuk pabrik Buy Systems di Salisbury, Inggris. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keterlibatan perusahaan dalam program jet tempur F-35 global yang diklaim memasok pesawat yang digunakan Israel. Rekaman video menunjukkan para demonstran membadati pintu masuk pabrik sambil memukul genderang dan meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina. Petugas kepolisian tampak berjaga dan memantau jalannya aksi demonstrasi. Para aktivis menyatakan pabrik tersebut memiliki peran penting dalam memproduksi komponen pesawat tempur F-35 yang digunakan dalam operasi militer Israel. Mereka menilai aksi langsung diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kesadaran publik. For about 2 years now, since the genocide officially started. I've been here for about a year. What inspires me to come out is knowing the community suffering, because we have Palestinians within our communities. We know that these weapons are being made here. They get manufactured all over the country. There's a loophole within the legalities of it all as well with the F-35 program, so nobody gets held accountable. And I feel like this is the only way we can hold people to account and raise awareness. Aksi tersebut merupakan bagian dari kampanye berkelanjutan yang menargetkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program F-35. Pabrik Buy Systems di Salisbury memproduksi bagian belakang badan pesawat
untuk setiap jet F-35 yang dibuat di dunia. Pemerintah Inggris menyatakan industri dalam negeri menyumbang sekitar 15% dari nilai setiap pesawat melalui rantai pasokan yang melibatkan lebih dari 100 perusahaan. Para aktivis menilai Inggris masih memasok komponen F-35 melalui skema Global Pool, meski pemerintah telah menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel pada tahun lalu. Pemerintah Inggris menegaskan pengecualian tersebut diperlukan agar tidak mengganggu keberlangsungan program F-35 secara global, serta memenuhi komitmen keamanan internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga dan mahasiswa memadati kota Kraljevo, Serbia dalam aksi demonstrasi yang menuntut pemilihan umum parlemen digelar lebih awal. Aksi ini menjadi lanjutan dari gelombang protes yang terus berlangsung di berbagai daerah di Serbia. Rekaman video menunjukkan ribuan pengunjuk rasa memenuhi kawasan alun-alun kota sambil mengibarkan bendera Serbia dan menyanyikan lagu kebangsaan. Massa juga membawa berbagai spanduk berisi pesan-pesan tuntutan perubahan politik. Suasana semakin semarak saat para peserta memberikan tepuk tangan dan sorakan dukungan kepada para pembicara yang menyampaikan pidato di hadapan ribuan peserta aksi. Demonstrasi yang diorganisasi oleh gerakan Students in Blockade ini digelar bertepatan dengan peringatan Vidovdan, salah satu hari bersejarah dan memiliki makna penting bagi masyarakat Serbia. Oni se boje studenata, oni se boje indeksa. I teško je ne zapitati se, ako jedan studentski indeks predstavlja razlog za strah, šta to govori o našem društvu? Zato hvala svim kolegama koji su stali uz nas, koji i danas bez straha podižu svoj indeks i govore nam da umetnost traži slobodu. Aksi ini berlangsung sehari setelah Presiden Aleksandar Vučić menyatakan bersedia mengundurkan diri dalam beberapa pekan mendatang yang membuka peluang digelarnya pemilihan umum lebih awal. Meski demikian, pernyataan tersebut belum meredakan tuntutan para pengunjuk rasa yang menginginkan perubahan politik dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Gerakan mahasiswa yang mempelopori demonstrasi ini muncul setelah insiden runtuhnya kanopi stasiun kereta api di Novi Sad pada November 2024. Peristiwa itu memicu gelombang kritik terhadap pemerintah dan berkembang menjadi salah satu aksi protes terbesar di Serbia dalam beberapa dekade terakhir. Sementara itu, pemerintah Serbia menegaskan seluruh kebijakan yang diambil telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan menilai tudingan dari kelompok oposisi sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan peningkatan sanksi terhadap Rusia dan tambahan dukungan militer untuk Ukraina saat menghadiri pertemuan E5 di Berlin, Jerman. Dalam pernyataannya, Starmer menilai saat ini merupakan momen penting untuk meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Rusia melalui sanksi yang lebih ketat. Ia juga menegaskan perlunya peningkatan bantuan militer bagi Ukraina dan mendorong agar isu tersebut menjadi agenda utama dalam KTT NATO mendatang. Pernyataan itu disampaikan hanya 2 hari setelah Starmer mengumumkan akan mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Buruh. Meskipun telah menyatakan pengunduran diri, Starmer tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri hingga Partai Buruh menyelesaikan proses pemilihan pengganti. Selama menjabat, Starmer menjadikan dukungan terhadap Ukraina sebagai salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Inggris. Namun masa kepemimpinannya juga diikuti berbagai kontroversi dan tekanan politik dalam negeri yang pada akhirnya memperlemah posisi di dalam partai maupun pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga Zimbabwe terpaksa berkemah di depan konsulat negaranya di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menunggu bantuan pemulangan setelah meningkatnya ketegangan dan aksi anti-migran di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Di depan konsulat Zimbabwe, para migran termasuk perempuan dan anak-anak berkumpul dengan membawa tas, selimut, dan koper. Sebagian dari mereka telah menunggu selama beberapa hari sambil menanti kedatangan bus yang akan membawa mereka kembali ke Zimbabwe. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya aksi protes anti-migran, di mana sejumlah kelompok menuduh warga asing mengambil pekerjaan, meningkatkan kriminalitas, dan membebani layanan publik. Now I have 2 days here in embassy, but we are still in the process for going home.
for buses. We are waiting for buses to go back home. I was staying here in South Africa and working also. So the South African people, they chased me away from the house. They said you must leave this country to back home. Presiden Amerika Serikat Cyril Ramaphosa telah mengingatkan masyarakat agar menolak kekerasan dan tindakan xenofobia, serta menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dan intoleransi di negara tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Zimbabwe tengah menyusun daftar warga yang ingin dipulangkan. Sementara itu, sejumlah negara Afrika lain juga mulai menyiapkan pemulangan warga mereka dan menghimbau agar tetap waspada di tengah memanasnya situasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Khalibaf menyebut Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Khalibaf saat berpidato dalam sidang ke-20 Uni Parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OIC di Baku, Azerbaijan. Menurut Khalibaf, kesepakatan tersebut bukan hasil tekanan atau paksaan terhadap Iran, melainkan buah dari ketahanan dan kekuatan bangsa Iran. Ia menegaskan tidak ada negara yang dapat menjamin keamanannya dengan menciptakan ketidakamanan bagi negara tetangga. Khalibaf juga menyatakan Iran tetap mendukung Lebanon dan menilai gencatan senjata di Lebanon sama pentingnya dengan gencatan senjata di Iran. Menurutnya, upaya mengakhiri konflik di Lebanon harus terus dilanjutkan seiring dengan langkah-langkah untuk mengakhiri ketegangan yang melibatkan Iran. Pernyataan ini muncul setelah putaran pertama membahas lanjutan antara Iran dan Amerika Serikat di Bergenstock, Swiss. Kesepakatan tersebut disebut menjadi langkah awal menuju perjanjian yang lebih komprehensif dengan negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, restorasi Masjid Al-Sultaniyah buka jejak kuno Aleppo. Simak informasinya usai jeda. Sorotan dunia segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Proses restorasi Masjid Al-Sultaniyah di kota Aleppo, Suriah membuka peluang langka bagi para arkeolog untuk menelusuri lapisan sejarah kuno yang selama ini tersembunyi di bawah kawasan bersejarah tersebut. Ekskavasi yang dilakukan menjelang pemugaran besar itu juga mengungkap temuan arkeologis penting, termasuk sistem penampungan air peninggalan era Ayyubiyah yang diperkirakan telah berusia sekitar 800 tahun. Rekaman yang diambil pada Senin 29 Juni 2026 menunjukkan kondisi masjid yang masih menyisakan bekas kerusakan akibat perang saudara, termasuk lubang, jejak kebakaran, dan bagian bangunan yang rusak. Di lokasi yang sama, proses ekskavasi arkeologi telah dimulai menjelang pemugaran besar. Kepala Departemen Ekskavasi Arkeologi Aleppo menyebut kondisi saat ini justru memberikan kesempatan yang selama ini sulit dilakukan karena terhalang struktur bangunan yang sudah ada. Menurutnya, kota Aleppo menyimpan berlapis-lapis peradaban di bawah permukaannya. الاكتشاف اللي صار مديرية الآثار فرضت على كل مبنى مهدم يعاد ترميمه لازم نعمل فيه أعمال تنقيب وأعمال أسبار أثرية لأنه في كل بيقولوا مثل كل محنة فيها منحة. فنحن حلب تعرضت لمحنة كبيرة. المنحة اللي ممكن هلا نحصل عليها كان التنقيب صعب جدا بسبب وجود المباني القائمة. حاليا في عندنا فرصة كثير مهمة لحتى نكتشف فترات الأقدم الموجودة في مدينة حلب. فعملنا الأسبار لأنه كان في رخصة للتنقيب، في متبرع كريم السيد عبد العزيز السخني تبرع في ترميم المدرسة، فعملنا تنقيبات والحمد لله رب العالمين أكرمنا بالاكتشافات المهمة هاي. Tim peneliti menjelaskan bahwa jejak yang berpotensi ditemukan berasal dari berbagai era, termasuk masa Bizantium, Romawi,
Helenistik, hingga zaman perunggu. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada bagian sejarah kota yang belum terungkap. Salah satu temuan paling menonjol adalah sistem penampungan air peninggalan dinasti Ayyubiyah. Para arkeolog menemukan rangkaian reservoir air yang dipahat langsung pada batu dan diperkirakan pernah menyuplai kebutuhan air kota sekitar 8 abad lalu. Masjid Al-Sultaniyah sendiri berada tepat di depan benteng bersejarah Aleppo dan dibangun pada abad ke-13 pada masa dinasti Ayyubiyah. Bangunan ini pernah mengalami restorasi pada tahun 2005 sebelum kemudian rusak dalam pertempuran di Aleppo pada 2014. Sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, Aleppo menjadi saksi berbagai peradaban selama ribuan tahun dan hingga kini masih menyimpan banyak jejak sejarah yang menunggu untuk diungkap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perayaan kelulusan paling ikonik di Rusia kembali digelar dengan tampilan spektakuler. Sosok burung api raksasa yang bersinar menjadi pusat perhatian dalam festival Scarlet Sails di Saint Petersburg. Sosok burung api raksasa yang bercahaya menerangi Sungai Neva saat perayaan Scarlet Sails berlangsung di kota Saint Petersburg, Sabtu malam waktu setempat. Burung mitologi tersebut tampak mengepakkan sayapnya di atas permukaan air, mengiringi layar kapal brig Rusia yang melintas di sungai, sementara pertunjukan kembang api menerangi langit malam. Sekitar 66.000 pelajar dari berbagai wilayah di Rusia mengikuti perayaan ini. Acara juga dihadiri lebih dari 400 tamu undangan dari negara-negara persemakmuran negara merdeka, serta dari Abkhazia, Ossetia Selatan, Kuba, Tiongkok, dan sejumlah negara di Afrika. Scarlet Sails merupakan tradisi perayaan kelulusan siswa sekolah yang pertama kali digelar pada tahun 1968. Acara ini sempat dihentikan pada tahun 1979 sebelum akhirnya dihidupkan kembali pada tahun 2005 dan kini menjadi salah satu pertunjukan tahunan paling dinanti di Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang kolektor di Sao Paulo, Brasil, berupaya merebut kembali rekor dunia Guinness untuk koleksi jersey sepak bola terbanyak. Saat ini, ia telah mengumpulkan lebih dari 8.500 jersey dari berbagai negara. Casio Brandão menjadikan kecintaannya terhadap sepak bola sebagai sebuah arsip hidup yang menyimpan sejarah olahraga paling populer di dunia. Di ruang budaya miliknya di Sao Paulo, ribuan jersey tersusun rapi bersama foto bertanda tangan, miniatur pemain, dan berbagai koleksi bersejarah. Brandão mengaku mulai mengoleksi jersey karena ingin mengabadikan cerita dan sejarah di balik setiap pertandingan. Menurutnya, sebuah jersey mampu membawa penggemar merasakan suasana stadion dan kedekatan dengan para pemain. Salah satu koleksi paling istimewa adalah jersey yang pernah dikenakan Pele saat bertemu Ratu Elizabeth II dalam kunjungannya ke Brasil pada tahun 1968. Koleksinya juga meliputi ratusan jersey timnas Brasil dari berbagai edisi Piala Dunia, serta beragam artefak langka dari Stadion Maracanã. Pada tahun 2024, Guinness World Records mencatat koleksi Brandão berjumlah 6.101 jersey. Kini, jumlah tersebut telah bertambah menjadi 8.532 jersey, termasuk lebih dari 400 jersey timnas Brasil dan jersey dari 199 tim nasional di dunia. Sebagian koleksi tersebut dipamerkan untuk umum, termasuk jersey yang berkaitan dengan bintang sepak bola dunia, seperti Lionel Messi, Zinedine Zidane, dan Wayne Rooney. Meski demikian, Brandão masih berada di bawah pemegang rekor saat ini, kolektor asal Kolombia Gustavo Arbeláez, yang memiliki 8.538 jersey. Brandão pun terus berburu koleksi baru untuk kembali meraih gelar rekor dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demam Piala Dunia 2026 turut dirasakan di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Sebuah kafe menghias seluruh ruangannya dengan lebih dari 1.000 boneka beruang berjersey sepak bola untuk menarik minat para pengunjung. Sebuah kafe bernama Mi Coffee Shop di Ho Chi Minh City, Vietnam menyulap tempat usahanya menjadi lokasi nobar bertema Piala Dunia 2026. Lebih dari 1.000 boneka beruang mengenakan jersey tim sepak bola menghiasi setiap sudut kafe. Di bagian depan berdiri patung pemain bintang dunia seperti Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan juga Lionel Messi.
yang menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Suasana unik tersebut menarik banyak penggemar sepak bola, terutama anak muda, yang datang untuk menonton pertandingan secara langsung melalui layar besar yang juga disediakan oleh kafe. Pemilik kafe mengatakan persiapan dekorasi membutuhkan waktu beberapa minggu, namun konsep tersebut berhasil meningkatkan jumlah pengunjung hingga 50-70% selama Piala Dunia berlangsung. Selama turnamen, kafe beroperasi selama 24 jam dan juga menyayangkan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia 2026 untuk memenuhi antusiasme para penggemar. Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format baru 48 tim membuat banyak penggemar di Asia menikmati pertandingan hingga larut malam karena perbedaan zona waktu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang laga babak 32 besar Piala Dunia 2026, ratusan hingga ribuan pendukung tim nasional Belanda membadati Fundidora Park di Monterrey, Meksiko. Mereka mengikuti tradisi Orange Fan Walk dengan suasana meriah dan penuh semangat. Ratusan pendukung tim nasional Belanda memenuhi jalur pejalan kaki di Fundidora Park Monterrey dengan dominasi warna orange yang menjadi ciri khas pendukung Orange. Sepanjang perjalanan, para supporter mengibarkan bendera, menyanyikan lagu-lagu dukungan dan menari bersama menjelang pertandingan babak 32 besar Piala Dunia melawan Maroko. Kemeriahan semakin terasa dengan keikutsertaan warga Meksiko yang turut bergabung dalam pawai. Mereka berfoto bersama para pendukung Belanda dan memberikan sambutan hangat di sepanjang rute. Arak-arakan dipimpin oleh Orange Bus ikonik pendukung Belanda yang telah menempuh lebih dari 4.000 km selama mengikuti rangkaian Piala Dunia 2026. Sejumlah pendukung Belanda mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Meksiko. Mereka menilai antusiasme dan sambutan hangat tuan rumah menjadikan pengalaman Piala Dunia semakin berkesan. Tim nasional Belanda dijadwalkan menghadapi Maroko pada babak 32 besar di Stadion Monterrey. Para pendukung berharap suasana meriah di luar lapangan dapat jadi penyemangat bagi tim Orange untuk melaju ke babak berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pantai Pattaya di Thailand berubah menjadi area wisata tematik raksasa berkat kehadiran instalasi karakter viral Cry Baby dari Pop Mart. Instalasi ini menjadi sorotan wisatawan dan kolektor yang memadati kawasan pesisir pantai. Sejumlah instalasi inflatable Cry Baby berwarna pastel terlihat tersebar sepanjang garis pantai Pattaya. Salah satunya bahkan mencapai tinggi hingga belasan meter dan menjadi spot foto favorit pengunjung. Wisatawan terlihat berkumpul dan juga mengabadikan momen di sekitar instalasi yang terpapar di bibir pantai dengan latar laut Pattaya. Karakter Cry Baby merupakan karya seniman Thailand Nisa Srikumde yang juga dikenal sebagai Cry Baby Molly. Karya ini menjadi populer melalui produk collectible Pop Mart dan juga menarik perhatian penggemar di berbagai negara. Now it's very good that Pop Mart's brought these exhibitions here to the beach. As I said before, it attracts many people and it gives them very good interest of coming out and seeing things in the nightlife here in Pattaya. Pameran bertajuk Pop on the Beach ini digelar di kawasan sentral Pattaya, dijadwalkan berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga dan wisatawan membadati kota Moniquera, Kolombia untuk mengikuti festival keledai tahunan yang telah digelar selama lebih dari 2 dekade. Festival ini menjadi bentuk penghormatan terhadap keledai yang selama bertahun-tahun menjadi sahabat setia para petani. Rekaman video memperlihatkan ratusan pengunjung dari berbagai wilayah mengikuti beragam kegiatan dalam festival yang berlangsung di kota Moniquera, Departemen Boyacá, Kolombia. Salah satu atraksi yang paling menyita perhatian adalah Burral Gata, yaitu pawai keledai yang dihiasi dengan beragam kostum unik terinspirasi dari tokoh-tokoh populer. Selama festival, para peserta juga mengikuti lomba suara ringik keledai, kompetisi kostum terbaik, serta balap keledai tradisional. Penyelenggara festival menyatakan bahwa keledai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Boyacá. Sebelum kehadiran mesin pertanian modern, keledai digunakan untuk mengangkut susu, jambu biji, kentang, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Meski kini perannya telah banyak digantikan oleh alat berat dan traktor, festival yang sudah berlangsung selama 26 tahun ini terus digelar untuk mengingatkan masyarakat akan jasa besar hewan tersebut. Penyelenggara menegaskan festival ini juga menjadi wujud penghormatan terhadap petani serta warisan budaya pedesaan di Kolombia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sebuah museum seni dengan desain unik di kota Rizhao, Provinsi Shandong, China, menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Bangunan sepanjang 1 km ini membentang di atas danau buatan dan menjadikan air sebagai bagian dari pengalaman seni yang ditawarkan. Rekaman udara memperlihatkan museum seni Zai Sui yang membentang melintasi danau buatan dengan bentuk memanjang menyerupai pita. Bangunan berdesain minimalis ini memiliki luas sekitar 20.000 meter persegi. Di dalam museum, pengunjung dapat menikmati galeri seni modern, karya berkonsep biofilik, serta dinding kaca dari lantai hingga plafon yang menghadirkan pemandangan langsung ke arah danau. Sejumlah pengunjung mengaku terkesan dengan skala bangunan dan pengalaman berjalan menyusuri museum yang dinilai berbeda dari museum lain di dunia. 也就是建筑很特色，因为我在杂志上看到的就是这个建筑的外观，但是我们进来的时候，这个水内部和外部连接的部分就是很特殊。就是我刚进入的时候，那边因为外面是全部水嘛，那里面也有水，但是我们可以入到这个美术馆的里面正里面，然后这个美术馆里的这个水。 像就反射到天空，这一点特别有意思，我觉得，所以我最想拍的是那个部分。 Museum ini dirancang oleh arsitek asal Jepang, Junya Ishigami. Salah satu keunikan bangunan ini adalah adanya celah pada bagian lantai yang memungkinkan air danau mengalir melalui sebagian struktur bangunan. Konsep tersebut menjadikan batas antara ruang pameran dan landscape alam sekitar menjadi semakin tipis. Pemerintah daerah Shandong menyebut proyek ini merupakan bagian dari upaya mendorong perlindungan ekologi serta pengembangan pariwisata hijau dan rendah karbon. Selain memperluas kawasan lahan basah buatan untuk meningkatkan kualitas air dan tanah, pemerintah setempat juga terus mengembangkan sektor budaya dan pariwisata sebagai pendorong bertumbuhnya ekonomi daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.